Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji ataupun ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Dalam arti luas, profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Suatu profesi mengandung makna penyerahan dan pengabdian penuh pada suatu jenis pekerjaan yang mengimplikasikan tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, dan profesi. Menurutnya, ciri-ciri pokok profesi yang pertama, pekerjaannya itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial karena diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi profesi mutlak memerlukan pengakuan masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, serta dilakukan dalam lembaga yang tertentu. Secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar common sense. Keempat, ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Yang kelima ataupun yang terakhir, sebagai konsekuensi layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial ataupun material. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri profesi tersebut, maka guru dapat dikategorikan sebagai profesi. Profesi guru pada saat ini masih merupakan sesuatu yang ideal bila dibandingkan dengan profesi pada bidang lainnya. Bila profesi lain menjalankan tugasnya sebagai dilandasi kemampuan dan keahlian yang ditunjang dengan konsep dan teori yang pasti, maka profesi guru tidaklah demikian. Kenakalan antara satu peserta didik dengan yang lainnya memerlukan penanganan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Dermoli Semarmare. Saya akan membahas tentang kelebihan dari hasil minor riset kami dari video pembelajaran yang kami tentukan. Menjadi guru itu membuat ilmu kita akan semakin bertambah dan otak kita akan menjadi sehat, sebab hampir setiap harinya kita akan mengasah dan menggunakan otak kita untuk berpikir dan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Lowongan kerja guru di Indonesia masih sangat terbuka lebar, baik di SD, SMP, SMA maupun SMK, baik di negeri maupun swasta. Kesempatan lowongan kerja guru honorer sangat besar, jadi sangat jarang kita jumpai lulusan guru yang menganggur. Jenjang pendidikan guru cukup dihargai di Indonesia karena menjadi seorang guru kita memiliki profesi yang cukup baik. Enaknya menjadi seorang guru kita dapat melakukan pekerjaan sampingan seperti bertani, berdagang, mengajar les ataupun privat ataupun pekerjaan lainnya. Sebab jam kerja guru hanya dimulai dengan pagi sampai siang. Hari libur guru dibandingkan dengan profesi yang lainnya cukup banyak sehingga waktu bersama dengan keluarga lebih banyak. Itulah kelebihan yang dapat kami temukan dari hasil video pembelajaran yang kami tentukan. Dari hasil video pembelajaran dapat kami temukan kelebihan untuk keguruan sangatlah penting karena guru sangat dibutuhkan. Menjadi guru itu otomatis membentuk pribadi kita yang penyayang, ramah, intelek, dan berwibawa. Hal ini terjadi sebab guru itu contoh bagi para muridnya sehingga mau tidak mau seorang guru harus berkepribadian yang baik. Dari video pembelajaran yang kami temukan, kelemahan menjadi seorang guru yaitu bekerja menjadi guru bagi seseorang yang tidak berpassion menjadi guru akan terasa berat
dan seperti beban, sebab ia setiap hari harus melakukan pekerjaan yang sama dan harus bergelut dengan materi dan materi. Bagi sebagian orang, menjadi guru atau pengajar juga menjadi hal yang membosankan. Berbeda dengan pekerjaan yang lainnya, guru sampai rumah pun masih dibawa pekerjaannya di rumah. Banyak tugas-tugas sekolah yang harus dia kerjakan, membuat soal, mengkoreksi hasil pekerjaan siswa, dan membuat materi untuk hari berikutnya. Untuk masalah gaji guru khususnya yang masih honorer cenderung masih di bawah rata-rata dibandingkan profesi yang lain, kecuali jika kita bekerja di sekolah swasta juga. Sebab untuk menjadi guru PNS itu perlu kesabaran dan pengorbanan yang besar, dan tidak setiap guru bisa meraihnya. Kesempatan untuk menjadi CPNS calon pegawai negeri sipil dari guru cukup besar, namun pesaingnya juga cukup ketat, sebab masih banyak sekali lulusan guru yang belum menjadi PNS. Menjadi guru harus siap berperilaku yang baik setiap saat, sebab kelakuannya akan menjadi teladan dan ditiru oleh anak-anak didiknya. Sebagai kesimpulan dari video yang kami telah tonton, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu memiliki pertama, bakat minat panggilan jiwa dan idealisme. Yang kedua, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keamanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, kualifikasi akademis dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan keprofesionalan. Yang keenam, penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja yang bertujuan, kesempatan untuk mengembangkan keprofesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesional. Dan yang terakhir, organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Bugis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Adapun yang saya jelaskan di sini mengenai saran sekaligus penutup dari mini riset yang telah kami buat. Sarannya yaitu seorang guru atau calon guru perlu mengetahui makna dari sebuah profesi keguruan. Syarat-syarat untuk menjadi seorang guru yang profesional, karena mereka akan memberikan ilmu bagi anak-anak bangsa ke depannya. Seorang guru merupakan contoh bagi murid-muridnya. Maka seorang guru perlu memberikan sikap yang baik pada saat kapanpun dan dimanapun dan kapanpun. Menjadi seorang guru juga harus memiliki sikap profesional di dirinya, seorang guru berdiri di depan memberikan penjelasan dan wawasan kepada siswa-siswanya tanpa bantuan asisten maupun yang lain. Jadi sikap yang baik dari guru akan dilihat oleh para muridnya. Maka seorang guru harus menyadari pentingnya profesional dalam mengajar, karena seorang guru merupakan panutan bagi siswa-siswinya. Demikianlah mini riset yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.